pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali ya pada hari ini dalam ibadah kita. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 5 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam pembacaan ini, kita melihat redaktur Alkitab Lai memberikan judul bacaan atau perikop garam dan terang dunia. Tapi selesai pembacaan ini saya memberikan judul, ya, bukan merubah apa yang di perikop dari Lai, tapi saya akan memberikan judul supaya saudara mampu menangkap apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Judul khotbah saya pada saat ini adalah Hakikat Gereja. Ya. Sekali lagi, judul khotbah saya pada pagi yang indah ini adalah Hakikat Gereja. Ya. Jadi gereja itu hakikatnya seperti garam. Ya. Gereja adalah garam dunia ini, ya. Kalau garam, ibu-ibu paling banyak tahu kalau masalah garam. Kenapa? Sebab ibu-ibu ini, garam ini sangat dekat hubungannya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah masuk dapur, saudara, sudah pasti mau masak, garam itu tidak pernah ketinggalan. Apapun masakan yang dimasak hari itu, ya, itu pasti ada garam yang akan diberikan, ya. Mau bikin sop, mau bikin apa deh, ya. Pokoknya garam itu salah satu kebutuhan di dapur yang harus ada. Tidak boleh tidak ada, ya. Nah, di sini kita akan melihat fungsi-fungsi garam, ya, sebelum kita saya menjelaskan apa maksud Tuhan mengatakan gereja Tuhan adalah garam dunia ini, ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 6 ayat 6, ternyata satu masakan jika tidak dibubuhi garam, tidak ditaruh, tidak diberikan garam ke dalamnya, itu tidak ada rasanya, saudara, ya. Jadi garam itu maksudnya penyedap rasa, ya. Kalau satu masakan tidak ada garam, tawar, ya, hambar rasanya. Dan orang tidak suka makan sesuatu yang tawar atau yang hambar. Tapi kalau ada rasa garamnya, maka itu akan menjadi enak. Sebab salah satu penyedap masakan, ya, kalau dulu belum ada masako, belum ada micin, belum ada royco, kebanyakan yang dipakai garam supaya ada rasa, ya, bisa dicicipi, bisa dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya keluarga saja, ya. Yang kedua, garam itu fungsinya untuk pengawet ikan, ya. Misalnya mau orang membuat ikan asin, maka garam itu harus ada supaya membuat ikan ini bisa bertahan lama sampai berbulan-bulan. Dia tidak akan terjadi pembusukan, ya. Jadi garam diberikan supaya mencegah pembusukan, ya. Itu fungsi garam yang kedua, dan ada banyak sebenarnya fungsi garam, ya. Di dalam Yeskiel 16 ayat 4, di zaman yang lalu, ya, pengobatan medis masih kurang. Apabila seorang ibu melahirkan anak, ya, maka tali pusarnya itu dipotong. Setelah tali pusar itu dipotong, dibubuhi garam, ya. Apa fungsi garam di situ? Fungsi garam di situ adalah pencegah infeksi. Jadi dia berfungsi sebagai obat pencegah infeksi, ya. Kemudian ada juga di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 dan 22. Di salah satu kota, ya, kota Yeriko, letak kota Yeriko itu baik, tetapi sumber mata airnya itu tidak boleh diminum airnya. Sebab apabila ada ibu-ibu hamil yang mengambil air dari situ dan meminum air dari situ, mengkonsumsi air dari sumber air yang ada di kota Yeriko itu, akan terjadi keguguran, ya. Nah, ternyata pada waktu air di kota Yeriko ini diberikan
garam, air itu menjadi baik, ya. Tidak terjadi lagi keguguran bayi bagi ibu-ibu yang mengandung yang mengkonsumsi air dari kota Yeriko ini. Nah, ada 4 fungsi itu, yaitu fungsi-fungsi garam. Jadi ketika garam ditaruh ke sesuatu, masakan atau apa kayak itu akan merubah sesuatu, ya, menjadi penyedap rasa. Nah, garam di sini mampu mempengaruhi apa yang berhubungan dengan garam. Contohnya tadi tali pusar, ya. Contohnya ikan asin, ya. Contohnya air pahit yang ada di kota Yeriko. Dan contohnya apabila putih tawar itu tidak ditaruh air, tidak ditaruh garam, tidak ada rasanya. Putih telur bisa dimakan kalau dicampur dengan garam, kemudian digoreng atau diapain, baru ada rasa. Jadi sesuatu yang bersentuhan, berhubungan dengan garam, itu pasti terjadi perubahan. Ya. Apa maksud Tuhan di sini? Maksud Tuhan mengatakan bahwa gereja atau orang percaya adalah garam dunia, supaya orang percaya itu dapat dinikmati, dapat melihat Kristus yang ada dalam hidup mereka, ya, mampu mempengaruhi. Nah, garam ini mampu merubah sesuatu dan mampu mempengaruhi. Artinya apa? Sesuatu itu bisa menjadi enak dinikmati, sesuatu bisa enak dikonsumsi apabila terjadi persentuhan garam dengan hal-hal tersebut, ya. Nah, di sini garam ini berbicara tentang apa? Orang percaya itu harus punya pengaruh. Apa pengaruh yang ada dalam hidup orang percaya? Sehingga mampu mengubah, mampu membuat sesuatu menjadi terasa enak, ya. Nah, di sini garam berbicara tentang kasih Allah. Orang percaya harus memiliki kasih. Kalau orang percaya tidak memiliki kasih, itu sangat tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan katakan kamu adalah garam dunia supaya bisa dirasa, dinikmati oleh orang yang melihat kehidupan kita. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka kita memiliki pengaruh, ya. Apa pengaruh-pengaruh itu, ya? Di dalam kitab 1 Yohanes 3:18, saya akan lihat 1 Yohanes 3:18, ya. Apa pengaruh yang harus dimiliki oleh orang percaya? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi orang hanya bukan sekedar sebatas omongan, ya, cuman sekedar perkataan, ya. Tapi mari kita melakukan, mengaplikasikan dengan perkataan dan dengan lidah, melainkan dengan perbuatan. Jadi orang percaya harus mengaplikasikan hidup mereka, perkataan mereka harus sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, mereka melakukan segala sesuatu bukan hanya atas pengaruh orang, tapi betul-betul berasal dari hati. Ya, berasal dari hati agar supaya mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, apapun yang kita lakukan dapat dinikmati oleh orang lain, ya. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan harus berdasarkan kasih. Itu yang pertama, ya. Karena di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, ya, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih, ya. Mengapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan kasih? Kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan kasih, kita tidak mencapai standar yang dimaksud Tuhan. Tuhan mau kita adalah orang-orang yang memiliki kasih, dan kasih harus teraplikasi dalam hidup kita, ya. Kasih itu harus teraplikasi dalam kehidupan kita. Kalau kasih itu tidak teraplikasi, itu sangat merugikan kita sendiri sebagai orang percaya yang harus mampu mengubah orang percaya melalui hidup kita, melalui karakter kita, ya. Nah, kita lihat dalam Kolose 3, ya. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Ya, saya akan bacakan di Kolose pasalnya yang ketiga.
Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perhatikan, saya baca lagi. Dan di atas semuanya itu, ya, apapun yang kita kerjakan itu harus berdasarkan kasih, saudara, ya. Karena mengapa? Karena kasih itu bagaikan tali yang mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Amen. Kita orang-orang berbeda denominasi, berbeda agama, maksud saya berbeda etnis, ya. Kita berbeda golongan, tetapi kita bisa menjadi orang percaya. Itu yang menyatukan kita adalah itu yang menyatukan kita adalah kasih Allah, ya. Amen. Kasih Allah itu mempersatukan kita, ya. Kemudian dikatakan kasih Allah bukan hanya mempersatukan melainkan menyempurnakan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita orang percaya memiliki kasih Allah, maka lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Maka kita akan melihat kasih yang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan, melihat, menyaksikan kehidupan kita. Dengan kehidupan kita yang menjadi saksi bagi banyak orang, maka banyak orang akan melihat Yesus yang ada di dalam kita dan mereka akan percaya kepada Yesus, saudara. Kemudian kasih itu akan menyempurnakan, ya. Menyempurnakan setiap pelayanan kita, menyempurnakan setiap apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa kasih, kita tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan untuk memberkati orang lain, sebab kita hidup di luar kasih. Ya, kita punya hati suka mengasihi orang, kita suka mendoakan orang dan sebagainya, ya, menolong orang. Itu kita harus lakukan berdasarkan kasih. Sebab kalau tidak berdasarkan kasih, semua yang kita lakukan adalah sia-sia, ya. Kita tidak akan menikmati bagaimana Allah bekerja melakukan pertolongan dalam pelayanan kita. Kita tidak mungkin akan mengalami keberhasilan dalam pelayanan kalau kasih tidak menyertai kita. Mulai hari ini, marilah kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Supaya apapun yang kita sampaikan, ya sudah kita hidupi, jadi sudah menjadi rema, sudah jadi pengalaman hidup kita. Kita sampaikan kepada orang lain, kita perlihatkan kepada orang lain. Mereka akan melihat kasih Allah dan mereka akan dilawat oleh Tuhan. Saya Amen. percaya pagi yang indah ini kebenaran firman Allah kembali mulai menyegarkan kita bahwa kita adalah garam dunia. Kita harus mampu mempengaruhi banyak orang dengan kasih Allah. Allah kasih, makanya dia dari sorga dia turun ke dunia, dia mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Nah, setelah Yesus naik ke surga, itu adalah tugas kita, saudara, ya, meneruskan misi Tuhan, menyelamatkan banyak orang. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Allah. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Itu sebabnya pada siang hari ini kami berdoa biar kiranya Engkau tetap memakai kami oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga setiap pelayanan kami akan lakukan berdasarkan kasih. Dan kami akan melihat ada banyak orang ditolong, akan banyak orang diberkati, dan akan banyak orang semakin datang kepada Tuhan karena melihat kasih Allah yang rela datang ke dalam dunia untuk menebus orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar kiranya Roh Kudus tetap menolong kami, memampukan kami menjadi garam dunia, sehingga kami akan melihat pelayanan kami yang diberkati dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini.